Oke, berjumpa lagi bersama Ari Aril. Ini ada OHA tipe Shimano Osia Jigger 1501 PG. Nah, ini saya mau memberitahu tips perawatan setelah mancing. Jadi nggak perlu dicuci dengan air atau diapa-apain aja. Nah, ini triknya ini ya. Jadi sebelum kita memakai reel itu untuk memakai pergi mancing, bodinya ini kita olesin dengan grease. Nah, ini kebetulan sudah dipakai reelnya dan sebelumnya dia sudah memberikan grease di seluruh bagian permukaan bodinya ini, sehingga pada saat selesai mancing dia tidak perlu mencuci dengan air. Ini saya kasih ada percikan air. Kenapa saya harus menggunakan grease itu? Ini ya, nih air. Jadi dia kalau dia kena air dia langsung, nah dia langsung tidak nempel di body, jadi dia aman. Nah, kalau kita menggunakan pakai sejenis oil itu kan gampang sekali kena tangan, itu gampang hilang. Kalau pakai grease enggak. Jadi kalau pakai grease meskipun dioles-oles seperti ini dia masih ada mengandung grease di bagian permukaannya sini. Nah, sini juga. Nah, ini ya. Nah, itu airnya itu langsung terpeleset gitu. Jadi sangat aman. Oke. Ini ya, setelah dipakai mancing, pembersihannya seperti ini. Oke, tahapan-tahapannya kita harus menyediakan tisu basah, nih tisu basah sama tisu kering ya, nih sama grease. Nah, kita ambil grease yang merek Rotary ini, yang warnanya keemas-emasan, ini kental sekali. Jadi dia kalau di body itu enggak nampak dia. Kalau warna biru, warna warna merah itu nampak sekali di permukaan itu. Kalau warna ini enggak terlalu nampak. Oke. Sama koas untuk nanti nguas-nguas. Oke. Langkah pertama setelah dipakai mancing, kita lap dulu pakai tisu basah ya. Ambil tisu basah secukupnya aja. Nah, itu bodinya ini kita lap dulu sampai bersih. Nah, ini reel sudah beberapa kali dibawa turun, tidak ada nampak korosi sama sekali. Nah, ini karena yang pemiliknya ini bertanya langsung sama saya tips perawatannya, jadi saya terangkan. Akhirnya dia mengaplikasikannya sehingga reelnya sama sekali tidak ada korosi. Nah, ini ya, kita bersihkan sampai ke dalam spol. Nah, ini juga, nah, ini kan sudah ada grease-nya, jadi kita, nah itu, nah ini di baut-bautnya juga ada grease. Nah, tuh kita bersihkan karena kan kotor tadi waktu dibawa mancing, entah itu ada endapan air garam yang masih nempel di situ, jadi kita bersihkan lagi kembali. Nah, oke, dirasa sudah cukup. Nih, setelah memakai tisu basah, kita gunakan pakai tisu kering.
Nah, ya. Jadi kita lap di bagian permukaan yang tadi kasih tisu basah tadi. Kita lap sampai dia bersih. Tuh. Kenapa saya tidak menganjurkan reel itu dicuci dengan air? Karena banyak kejadian reel yang dicuci dengan air itu bearing-bearingnya pada berkarat, dan bodi-bodi dalamnya itu kena endapan air yang ada zat asamnya, dia berkarat. Nah, banyak itu kejadian yang saya servis. Nah, itu saya tebak sendiri, orangnya pasti gampang sekali mencuci reel dengan air. Nah, ini kalau sudah dirasa bersih, nih sudah bersih, aman. Setelah itu ini kan reel sudah dipakai mancing, benangnya harus kita angkat. Nah, untuk kita ndak yakin ya bersihnya itu sampai ke dalam airnya tadi, air yang waktu kita pakai mancing itu, ndak yakin. Oke, ndak jadi masalah. Ini kan ada 2 lubang nih. Nah, ini jadi ini fungsinya bukan buat memasukkan grease ataupun oil, ini untuk membuang air yang masuk ke dalam reel waktu kita pakai mancing. Jadi triknya untuk mengeluarkan air, kita harus miringkan seperti ini. Nah, miringkan gini, arahnya ini ke bawah, jadi kita putar kencang-kencang ini. Jadi ada daya turbulensi yang seperti angin di dalam itu yang membawa air di dalam sini, mas, keluar dia, air itu keluar. Nah, setelah itu yang di dalam bagian sini juga kita miringkan juga seperti ini, baru kita putar lagi seperti ini, kencang-kencang aja mutarnya, enggak apa-apa, nanti airnya akan keluar di bagian sini. Nah, karena di dalam sini kan sudah ada protek dari grease tersebut, jadi dia aman, tidak perlu lagi kita mencucinya. Tapi dengan catatan kalau menurut saya reel itu 3 kali pakai ke laut sudah masuk tahap penyerpisan atau perawatan secara keseluruhan dengan cara dibongkar. Nah, itu kenapa? Karena reel tipe OH atau BC ataupun trolling itu sangat gampang sekali air masuk ke dalam ini bodinya lewat selah-selah spolnya sini. Beda dengan spinning. Nah, itu. Jadi perawatannya itu dia lebih cepat. Nah, itu. Oke. Oke, kita masuk tahap berikutnya. Kita akan memberikan grease di seluruh bodinya ini, tapi tipis-tipis aja. Oke, ini grease-nya. Ini ya. Nah, kita olesin gitu sedikit, cuma kita ratakan lagi nanti pakai tangan. Yang bagian-bagian lekukannya bisa kita menggunakan koasnya ini. Nah, jadi di bagian-bagian sini itu sering sekali terjadi korosi. Nah, tuh bagian dalamnya juga itu. Nah, jadi harus merata ya. Nah, ini juga bagian komponen baut, nggak apa-apa dikasih grease. Nah, biar nggak ada endapan garam. Nah, terus bodinya juga kasih grease. Nah, tuh. Ini
juga untuk ngedraknya kita kasih juga. Nah ini juga handle-nya kita kasih biar aman di lubang-lubangnya sini juga ya. Nah, jadi aman. Dituas-tuas ke ini kita kasih sama di dalam spol. Nah spolnya juga kita putar untuk meratakan yang di spol. Nah ini sudah rata seperti ini. Setelah itu di bagian ini juga kita kasih ya, ini kita lepas. Nah ini kita bersihkan lagi. Baru kita kasih grease baru lagi. Tuh sama di bagian sininya. Nah di dalam itu sudah ada grease. Nah, jadi aman. Oke, setelah itu kita kasih oil di bagian yang sini ya, tuasnya ini ya, bagian sini kasih oil. Nah jadi geraknya bagus. Nah oke, sama di sini juga ya. Nah, kasih oil juga. Nah biar dia masuk ke bagian dalam untuk terhindar dari korosi-korosi. Ini sudah mantap. Ini trik menurut saya perawatan reel selesai mancing tidak perlu dicuci dengan air, karena air bisa menimbulkan korosi ataupun karat karena air itu mengandung zat asam. Nah itu ini sudah berapa kali menggunakan trik ini, reelnya mulus, tidak ada kendala sama sekali di bagian bodi, bahkan bagian dalam pun saya aplikasikan seperti itu. Jadi setiap 3 kali mancing dia merawat sama saya untuk dibongkar secara keseluruhan. Jadi dinding-dinding bodi di dalamnya itu mulus. Nah itu. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menurutnya bermanfaat untuk para angler-angler semua di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih.